Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Di video kali ini, saya akan sedikit berbagi trik sederhana gimana cara mengatasi ketika mesin mobil kita itu jadi sarang tikus. Dan cara ini sudah saya lakukan beberapa tahun dan terbukti tidak membuat mesin mobil saya itu jadi sarang tikus. Meskipun kadang mobil saya itu saya tinggal beberapa hari tidak saya pakai. Tapi sebelum lanjut video, silahkan subscribe bagi yang belum, aktifkan tombol lonceng dan bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Jadi ini saya buka dulu cover mobilnya. Ini mobil saya tinggal itu sekitar semingguan, dan ini saya mau manasin sekalian berbagi trik untuk teman-teman semua, siapa tahu bermanfaat ya. Oke, ini sudah saya buka covernya. Jadi mobil ini kalau tidak saya pakai itu biasanya saya tutup seperti tadi. Dan sedikit cerita, kalau dulu itu saya pernah mengalami mesin mobil saya jadi sarang tikus yang ditandai dengan bau kotoran tikus, dan ada tulang ayam juga yang dibawa tikus ke bagian ruang mesin. Untung saja belum sampai gigitin kabel di mesin. Jadi saya nanti akan ngasih tahu teman-teman urutan cara yang bisa saya lakukan supaya mesin mobil itu nggak jadi sarang tikus lagi. Dan biar lebih jelas, teman-teman bisa simak video ini sampai akhir. Sebelum kita melakukan langkah-langkah untuk membuat tikus tidak bersarang di mesin mobil, ada baiknya kita lakukan cek dulu di bagian mesin mobil kita, mana saja area yang memungkinkan tikus itu untuk bersarang dan di mana saja posisi bau kotoran tikusnya, karena itu nanti akan jadi acuan untuk pencegahan supaya tikus tidak ke situ lagi. Biasanya untuk bagian rongga-rongga di sebelah mesin seperti ini atau di bawah tempat oli seperti ini, dia jadi sarang tikus atau jadi area tikus bersarang seperti ini. Nah, nanti untuk bagian di sebelah aki di mobil saya seperti ini, itu biasanya juga jadi sarang tikus karena itu bisa untuk lalu lintas ya. Dan di bagian bawah aki biasanya juga ada. Dan untuk kondisi di garasi saya ini seperti ini, yaitu banyak kardus-kardus ya, yang memang itu area tikus bersarang. Jadi cara ini sudah saya lakukan beberapa tahun dan terbukti tidak membuat tikus bersarang di mesin mobil saya. Meskipun posisi parkir mobil saya itu seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat. Jadi di bawah itu dia paving biasa, jadi seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan di situ untuk posisi parkir mobil saya tidak indoor ya, dan ini sangat memungkinkan sekali untuk lalu lintas tikus di bagian bawah sini. Terlebih lagi untuk di bagian sebelah sana itu juga banyak kardus-kardus atau tumpukan barang-barang bekas. Jadi memang area ini sebenarnya rawan, cuman ini terbukti saya tinggal nggak ada tikus yang kembali ke sini. Jadi setelah tadi kita tahu posisi mana saja yang biasa jadi sarang tikus, kemudian kita langsung menuju ke step pertama, yaitu kita bersihkan semua yang tadi dijadikan sarang tikus atau di situ ada bau kotoran tikus. Itu kita bersihkan semua sampai nanti tidak berbau kotoran tikus lagi, dan dia itu jejaknya sudah hilang karena tikus itu biasanya mengikuti jejaknya atau meninggalkan kotoran. Kita semprot menggunakan cairan seperti ini. Saya buat menggunakan sabun cuci piring seperti ini dan kita campur menggunakan air biasa. Itu saya lakukan ketika disinyalir di bagian mesin itu ada bau kotoran tikus, karena tikus itu akan kembali ketika dia mengikuti bau kotorannya. Jadi jejaknya kita semprot saja seperti ini di bagian yang ini, saya contohkan saja ya. Teman-teman nanti bisa semprot di bagian yang di situ memang dijadikan sarang tikus, atau bisa semprot saja semuanya yang memungkinkan untuk area sarang tikus. Kemudian bisa kita diamkan dulu, atau mungkin bisa juga untuk pencucian, tapi untuk mencuci hati-hati ya karena takut kena kabelnya. Ini saya semprot-semprot seperti ini. Ini saya beri contoh ke teman-teman biar teman-teman nanti tahu. Nah, setelah teman-teman semprot, itu bisa didiamkan dulu beberapa menit biar nanti kotorannya gak berbau lagi atau jejak tikusnya itu sudah hilang. Dan untuk
cairan seperti ini nanti teman-teman bisa bikin semuanya di rumah atau murah ya. Kemudian bisa teman-teman lap juga kalau misalkan sekiranya sudah agak kering ya, itu bisa teman-teman lap seperti ini. Ini hanya untuk mengeringkan, atau sebenarnya nggak perlu dilap, nggak apa-apa. Yang penting bau kotorannya sudah dipastikan hilang, dan disitu kotoran-kotorannya sudah teman-teman bersihkan semua. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa melakukan pengecekan di mana saja tadi yang berbau, dan kemudian bersihkan lagi, pokoknya sampai jejak tikusnya itu hilang. Dan untuk bagian di bawah, karena biasanya ada kotoran tikus juga, kalau dia lewat di situ, teman-teman bisa menyiramnya menggunakan cairan yang sama juga. Itu bisa teman-teman siram, atau misalkan teman-teman di bagian bawahnya itu menggunakan keramik, itu bisa pakai cairan untuk pembersih lantai juga bisa. Yang penting jejaknya itu hilang, karena dia kalau jejaknya hilang, dia tidak akan ke situ lagi. Ini sering saya lakukan seperti ini, karena kalau tidak dihilangkan jejaknya, tikus nanti akan lewat situ lagi dan dia akan kembali ke tempat yang ada kotorannya. Apalagi tempatnya seperti saya ini ya, dia di bagian luar gitu, dan biasa untuk di bagian bawah ada tikus. Dan untuk langkah kedua, setelah teman-teman melakukan pembersihan di semua bagian mesin atau membersihkan jejak-jejak tikus, dan kemudian menyemprotkan cairan cuci piring seperti tadi, teman-teman bisa melakukan step kedua atau urutan kedua untuk pencegahan ini menggunakan seperti ini. Ini adalah kapur barus ya. Teman-teman bisa menggunakan kapur barus yang kecil seperti ini, atau yang besar juga nggak masalah, tapi saya biasanya pakai yang kecil seperti ini karena nanti akan kita taruh di bagian sebelah kolong-kolong mobil, atau yang memungkinkan di situ akan jadi sarang tikus. Nah, ini nanti kita bisa taruh di beberapa tempat. Tujuannya biar tikus itu tidak tidak ke situ lagi karena bau kapur barus ini. Jadi saya taruh di situ. Jadi misalkan di situ masih ada sisa bau kotoran tikus, kalau misalkan kita kelewatan, itu nanti akan jadi bau kapur barus dan tikus nanti nggak akan ke situ lagi. Biasanya saya menaruh ini di celah-celah yang memungkinkan tikus bersarang, seperti di situ, dan di sini juga. Ya, pokoknya nanti untuk mobil lain bisa menyesuaikan lokasinya. Jadi teman-teman lihat aja apakah di situ mudah dilalui tikus atau tidak, atau mudah dijadikan sarang atau tidak. Teman-teman bisa kasih kapur baru seperti ini. Dan ini saya plastik karena saya taruh di mobil saya untuk jaga-jaga saja. Dan untuk langkah ketiga, supaya mesin mobil kita itu tidak dijadikan sarang tikus, yang biasa saya lakukan yaitu merubah posisi parkir. Jadi nanti teman-teman bisa merubah posisi parkirnya, yang biasanya misalkan menghadap sebelah kanan seperti ini, bisa diubah menjadi sebelah kiri, atau nanti bisa dibolak-balik seperti itu terus, karena tikus itu menggunakan kebiasaan ya untuk menemukan sarangnya. Jadi nanti kita bisa variasi seperti itu biar tikus itu tidak kembali lagi ke bagian mesin mobil kita setelah kita tadi menghilangkan jejaknya dan memberikan kapur barus di bagian mesin untuk menghilangkan bau dari kotoran tikusnya tadi. Kemudian teman-teman bisa membalik posisi parkir seperti ini. Ini sering saya lakukan juga. Dan untuk langkah yang keempat atau terakhir yang biasa saya lakukan di mobil saya, itu melindungi kabel di bagian mesin itu menggunakan cover kabel seperti ini. Atau misalkan nanti di mobil teman-teman sudah ada yang kegigit tikus di kabelnya, bisa teman-teman ganti saja, karena biasanya nanti untuk di sensor-sensor itu akan jadi bermasalah ketika serabut kabel itu sudah berkurang digigit tikus dan kemudian menjadi tipis. Itu nanti pembacaannya tidak akan akurat lagi atau tidak valid lagi. Nah, untuk kabel-kabel yang tidak di cover menggunakan cover bawaan, teman-teman bisa kasih seperti ini. Ini saya pasang sendiri di mobil saya. Ini untuk mencegah gigitan dari tikus, karena misalkan kabel ini digigit, itu yang digigit akan covernya dulu sebelum nanti kita melakukan pengecekan dan pembersihan seperti yang di awal tadi. Nah, untuk langkah seperti ini nanti teman-teman bisa cek saja di bagian mana saja yang
bisa teman-teman pasang cover seperti ini. Setelah selesai melakukan langkah-langkah tadi, kemudian kita bisa panaskan mesin mobil untuk membantu mengeringkan bagian yang tadi kita semprot-semprot menggunakan cairan pembersih. Dan juga supaya aki mobil itu tidak tekor kalau mobil habis kita tinggal lama atau tidak kita pakai. Dan untuk video pembersihan atau pencegahan supaya tikus tidak bersarang di mesin mobil, seperti tadi, teman-teman nanti bisa mempraktekannya di rumah. Dan sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.